Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Agustin. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju atau sering disebut dengan STIKIM. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih perkembangan psikologis dan kognitif pada remaja atau bagaimana sih perkembangannya. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih remaja itu. Nah, remaja di sini menurut Kusmiran 2011, remaja dibagi menjadi 3, yaitu secara kronologis, secara fisik, dan secara psikologis. Nah, jika secara kronologis bisa disebut remaja yaitu usia 11 atau 12 tahun sampai 20 atau 21 tahun. Nah, secara fisik, remaja akan mengalami perubahan fisik dan fungsi fisiologis. Nah, yang terakhir, secara psikologis, remaja akan mengalami perubahan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Nah, di sini menurut Suciningsih, anak remaja memiliki 8 tugas. Yang pertama, memperluas hubungan antara pribadi dan komunikasi secara lebih dewasa. Yang kedua, memperoleh peranan sosial. Yang ketiga, dapat menerima keadaan tubuhnya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, memperoleh kebebasan emosional dari orang tua. Yang kelima, mencapai kepastian dan kebebasan dan kemampuan berdiri sendiri. Lalu selanjutnya, memiliki dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. Lalu mempersiapkan diri untuk perkawinan dan berkeluarga. Yang terakhir, remaja dapat mengembangkan dan membentuk konsep-konsep moral. Di sini saya akan menjelaskan apa sih psikologis itu, perkembangannya bagaimana. Nah, di sini menurut Sri Rumini, perkembangan psikologis itu suatu perkembangan pada manusia yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, yaitu terkait aspek kognitif, emosi, mental, kemauan, dan keadaan moral. Nah, di sini bagaimana sih perkembangan kognitif pada psikologis remaja itu? Nah, yang pertama, remaja udah mulai berpikir secara logis. Dapat juga dia membuat rencana, strategi, keputusan, dan memecahkan masalah. Lalu, kemampuan nalar dan belajar menguji hipotesis. Lalu, dapat memikirkan masa depan dan perencanaan. Dapat berpikir juga efisiensi dan berintrospeksi. Dapat juga berwawasan semakin luas seperti agama, keadilan, moralitas, dan identitas. Nah, selanjutnya ada perkembangan emosi psikologis. Jika remaja berada di lingkungan yang kondusif, mereka di situ akan menimbulkan dampak positif. Pertama, edukasi atau ketepatan emosi seperti cinta, kasih sayang, simpati, senang menolong, respek, dan ramah. Lalu dapat juga mengendalikan emosi, tidak mudah tersinggung, tidak mudah agresif, wajar, optimistik, tidak meledak-ledak, menghadapi kegagalan secara sehat dan bijak. Lalu gimana sih kalau berada di lingkungan kurang kondusif? Nah, akan menimbulkan dampak negatif, yaitu agresif dan regresif. Nah, agresif di sini, remaja akan mengalami keras kepala, melawan, berkelahi, dan apa-apa aja yang negatif bagi mereka. Nah, regresif yaitu mereka melamun, pendiam, dan menyendiri. Nah, di sini ada perkembangan moral. Perkembangan moral yaitu rasa diterima, dihargai, dan penilaian positif dari orang lain. Lalu ada perkembangan sosial,
yaitu kemampuan seperti hobi, minat, sikap, nilai-nilai, dan kepribadiannya. Nah, di sini ada perkembangan kepribadian. Di sini remaja dapat mengalami pertumbuhan fisik semakin dewasa, merasa dirinya bukan anak kecil lagi. Nah, mengalami kematangan seksual berimplikasi kepada dorongan dan emosi-emosi baru. Munculnya kesadaran terhadap diri dan mengevaluasi kembali obsesi dan cita-citanya. Lalu kebutuhan interaksi dan persahabatan lebih luas dengan teman sejenis atau lawan jenisnya. Nah, remaja akhir sudah dapat memahami, mengarahkan, mengembangkan, dan memelihara identitas dirinya sendiri. Lalu ada lagi nih karakteristik dan permasalahan pada remaja. Yang pertama, mereka kecanggungan dalam pergaulan dan kelakuan dalam pergerakannya. Lalu ketidakstabilan emosi, mereka tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Lalu adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Pertentangan di dalam dirinya sering terjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tuanya. Lalu kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Senang bereksperimentasi atau mencoba hal apapun, senang bereksplorasi, mempunyai banyak fantasi, hayalan, dan bualan, kecenderungan membentuk kelompok, dan kecenderungan kegiatan berkelompok. Nah, lalu di sini ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu perkembangan mental sebagai proses-proses mental yang mencakup pemahaman tentang dunia, penemuan pengetahuan, pembuatan perbandingan, berpikir, dan mengerti. Nah, di sini ada perkembangan bakat khusus atau minat. Minat yang pertama, minat rekreasi, yaitu permainan, olahraga, bersantai, dan hobi. Minat sosial, menolong orang, mengkritisi orang lain. Minat pendidikan, lebih menaruh minat terhadap pelajaran yang berguna dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya. Nah, minat religius atau agama, mereka mengikuti pelajaran agama atau upacara keagamaan sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Nah, di sini ada perkembangan intelektual, yaitu kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan lain sebagainya. Lalu kecakapan mental yang besar dan kepikiran atau intelijensi. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi, yaitu bertambahnya informasi atau mampu berpikir secara efektif. Nah, banyak berpengalaman dan memecahkan masalah. Lalu, adanya kebebasan berpikir, sehingga mendorong keberanian seseorang dalam menyusun hipotesis-hipotesis yang radikal. Nah, yang terakhir, faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat dan minatnya, yaitu jika anak kurang berminat dalam mengembangkan bakat, maka akan mengalami hambatan dalam mengembangkan bakatnya tersebut. Nah, lingkungan juga dapat mempengaruhi nih, apabila orang tua kurang mampu untuk menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh anak, atau ekonominya cukup tinggi tetapi kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan anak, maka kemungkinan perkembangan bakat atau minatnya itu terhambat. Jadi si anak kurang minat dalam mengembangkan bakatnya. Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.